BMKG mengungkap sejumlah daerah di Jawa Timur terancam gempa bumi dan tsunami. Prediksi BMKG tak ayal membuat masyarakat panik. Seberapa besar sebenarnya ancaman tersebut? Sudah bergabung bersama kami Kepala Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat sore, Pak Daryono. Selamat sore, Mas. Pak Daryono, bisa dijelaskan seperti apa ancaman gempa dan tsunami yang akan terjadi di wilayah Jawa Timur? Iya, jadi terkait dengan potensi ya, ini yang saat ini salah kaprah di masyarakat itu adalah bagaimana menafsirkan potensi dan prediksi ini. Karena kalau potensi itu sebenarnya hanya besarnya ancaman, tapi juga daerahnya diketahui. Kalau prediksi itu ada ancaman, ada tempat, dan ada waktu yang mungkin akan terjadi. Selama ini BMKG tidak pernah menyebut itu kapan akan terjadi, tapi ini adalah sebuah kajian potensi. Yang mana potensi itu dari Aceh, Padang, Bengkulu, Sunda, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Selatan Bali, Selatan Lombok, Sumbawa, itu semua sama. Sehingga kita juga sebenarnya menyayangkan ya terjadi kepanikan dan kegaduhan di masyarakat terkait dengan informasi potensi ini. Karena yang BMKG inginkan itu adalah kita membuat model ancaman bahaya itu untuk dirujuk, untuk upaya mitigasi yang konkret ya. Seperti dalam beberapa kejadian di BMKG itu kan kita mengadakan sekolah gempa, kemudian komunikasi dengan BPBD, kemudian juga komunikasi dengan para relawan. Mereka itu ingin punya data. Sebenarnya pantai-pantai kami itu tingginya berapa potensinya, sejauh mana landaannya. Kemudian itu akan digunakan untuk acuan mitigasi bagaimana nanti akan membuat jalur evakuasi supaya jalur aman. Kemudian menentukan titik kumpul atau tempat evakuasi supaya tempatnya berada di tempat yang aman. Kemudian memasang rambu yang tepat di mana. Itu semua itu memang harus mengacu pada sebuah model tsunami dengan skenario terburuk. Termasuk juga ingin merencanakan sebuah bangunan di pantai ya. Itu harus ada acuan-acuan modeling tsunami. Nah, sebenarnya apa yang kita buat itu tujuannya untuk respon mitigasi, bukan kepanikan. Jadi ya. Baik, Pak Daryono, potensi gempa di wilayah Jawa Timur itu sama tidak sih Pak seperti potensi Sunda Megatrust? Itu sama, jadi kalau di selatan Bali itu 8,5, kalau selatan Jawa Timur 8,7, selatan Jawa Barat 8,7, selatan Jawa Barat 8,7. Jadi semua itu sama, jadi tidak ada yang kita istimewakan tidak, karena memang kecuali setelah kita kaji ya, itu memang ada bagian-bagian wilayah yang mengalami defisit slip ya, seperti selatan Jawa Timur itu ada defisit slip, artinya ada sebuah zona yang mengalami perlambatan aktivitas hujan sehingga juga sedang terjadi akumulasi. Itu di sebelah barat, di sebelah selatan Lebak juga ada, di selatan Jawa Barat juga ada. Nah, di berbagai tempat subduksilan itu juga ada zona-zona seperti itu, sehingga kita perlu membuat modeling jika terjadi. Tapi sebenarnya itu untuk menyiapkan mitigasi, karena kapan kejadiannya itu kita tidak tahu. Nah, di dalam ketidakpastian kapan terjadinya itu kita masih punya waktu untuk menyiapkan mitigasi, bagaimana kita memasang rambu, membuat jalur evakuasi, membuat tempat evakuasi sementara, kemudian mengedukasi masyarakat. Nah, ini sebenarnya respon yang kita inginkan seperti ini, bukan kepanikan masyarakat, karena mitigasi tsunami itu memerlukan acuan-acuan yang valid ya, sehingga apa yang dilakukan nanti benar-benar tepat sesuai dengan sasaran terkait dengan kondisi kerentanan di situ. Nah, yang menjadi masalah ini ada yang memblow up, tapi satu sisi saja di tingginya tsunami itu, tetapi tidak menyeluruh beritanya, tapi terkait dengan langkah-langkah mitigasi yang tadi saya sebutkan itu tidak pernah diungkap, bahwa sebenarnya tujuan kita itu untuk menyiapkan kita daerah, masyarakat
melakukan upaya mitigasi konkret dengan mengacu kepada model kami. Jadi kalau tsunami landaknya sampai mana, nah ini untuk perencanaan tata ruang. Nah, kita tidak bisa melihat daerah mana yang terlandak atau tidak kalau kita tidak buat modeling. Nah, untuk membuat model tentu ada ketinggian, ada jangkauan landaan, sehingga dari daerah-daerah yang terlandak itu pemerintah daerah bisa membuat tata ruang ke depan yang perlu diprioritaskan adalah wilayah ini karena itu lebih aman, dan yang tidak aman ini mau diapakan untuk dioptimalkan di bidang lain misalnya ya. Jadi Baik. seperti itu. Jadi ya. Baik, Pak Daryono, jadi ini sebenarnya ditujukan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah agar lebih menyiapkan masyarakatnya siaga bencana ya Pak ya? Benar sekali. Namun diksi yang diterima oleh masyarakat justru panik gitu ya? Ya, hanya kepanikan, bukan respon mitigasi konkret, tetapi justru kepanikan itu yang muncul dan menjadi ramai di masyarakat. Sejauh ini seperti apa sih Pak Daryono komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, BPBD terkait dengan mitigasi bencana? Kita lihat di Jawa Timur ada potensi, di Jawa Barat pun ada Sunda Megatrust. Kemudian tadi Bapak menyebut Bali, NTT, NTB, dan sejumlah daerah lain yang masih menyimpan energi yang belum dirilis ya Pak ya. Tanggapan hasil koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga BPBD setempat seperti apa sih Pak? Apakah sudah ada wilayah yang merespon secara langsung terkait dengan potensi-potensi bencana ini? Iya, jadi kita sangat dekat sekali dengan daerah ya, dengan BPBD, SAR, kemudian dari Polri, di pemerintah daerah begitu, kabupaten, karena memang kita selalu memiliki program-program mitigasi ini. Kita punya program sekolah lapan gempa dan kita mendatangi daerah rawan tsunami, rawan gempa. Kita memberikan edukasi kepada stakeholder masyarakat tentang potensi bencana di daerahnya, kemudian bagaimana langkah-langkah upaya mitigasinya, bagaimana merespon peringatan dini, bagaimana melakukan evakuasi. Dan pemerintah daerah itu sangat antusias sekali menyambut kami dalam kegiatan sekolah gempa, karena kita sudah menempatkan alat penerima warning, kemudian kita juga punya sirine di sana, kemudian kita punya komunitas yang berhubungan dengan kami dengan fasilitas media sosial, kemudian kita juga punya perwakilan unit pelaksanaan teknis yang di daerah, dan mereka selalu bekerja sama untuk itu. Termasuk peta yang saat ini sedang diramaikan saudara-saudara Jawa Timur itu sudah kita komunikasikan dengan BPBD, kemudian stakeholder juga. Hanya saja kemarin kita seminarkan sehingga itu gaungnya itu lebih luas. Baik, Pak Daryono ditahan sebentar, kita juga sudah bergabung bersama Sekretaris BPBD Jawa Timur Erwin Indra Wijaya. Selamat sore Pak Erwin. Selamat sore Mas Devi. Baik, Pak Erwin, terkait dengan model potensi ancaman bencana yang sudah dibuat BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan, tentu saja tujuannya ini respon BPBD seperti apa melihat potensi-potensi ini? Baik Mas Davi dan seluruh pendengar, salam tangguh tentunya. Pak Daryono juga selamat sore. Jadi begini Mas Davi, ya memang sering terjadi pemahaman dan penerimaan yang salah ketika sebuah informasi itu disampaikan oleh sebuah institusi atau oleh siapapun. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sampai sekarang ini, Ibu Gubernur juga sudah memerintahkan kepada kami semua, di awal dulu ketika ada informasi ada potensi tsunami di wilayah selatan, khususnya di selatan Jawa Timur yang ada di 8 kabupaten, itu kami juga sudah merespon. Baik, Pak Erwin. Siap. Pak Erwin, ketika terjadi gempa di Blitar beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu banyak bangunan-bangunan masyarakat yang memang tidak sesuai untuk wilayah yang cukup rawan gempa. Rumah tidak ada plafonnya, kemudian tidak ada tulang-tulang yang kokoh maupun tidak ada baja untuk menopang genteng. Sejauh ini seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh BPBD dan juga pemerintah daerah setempat untuk mengedukasi masyarakat agar membangun rumah yang lebih tahan guncangan gempa? Iya Mbak Anita, jadi kemarin
setelah pasca bencana di Malang, Lumajang, dan Blitar itu pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BNPB juga sudah mengedukasi masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Ya memang beberapa konstruksi bangunan itu terlihat tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Jadi konstruksinya memang tidak cukup kuat lah ketika terjadi ada goncangan yang terjadi. Jadi di pasca bencana Mbak Anissa, itu ada tim kajian yang sudah menyampaikan juga melalui saluran-saluran yang ada, baik melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun sampai ke level-level terbawah, sampai di RT RW, kelurahan, dan sebagainya. Jadi ada tim yang mengedukasi dan untuk terkait dengan standar bangunan yang ada di wilayah yang mempunyai potensi atau ancaman besar terkait dengan gempa itu sudah kami lakukan bersama-sama dengan BNPB dan masyarakat kita edukasi. Dan yang paling penting lagi Mbak Anissa, mitigasi salah satunya adalah pemahaman masyarakat terkait dengan ancaman yang ada di sekitarnya itu penting. Jadi masyarakat itu harus tahu bahwa dia tinggal di mana, ancamannya apa. Ketika masyarakat tahu, masyarakat harus menyiapkan atau mengurangi resiko ancaman yang ada di wilayahnya. Kemudian masyarakat harus punya strategi untuk ancaman yang ada di wilayahnya. Untuk itu masyarakat dan pemerintah berupaya untuk bisa mengurangi resiko-resiko bencana yang akan terjadi. Begitu Mbak Anissa. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Daryono. Pak Daryono, dari model yang dibuat oleh BMKG secara spesifik untuk wilayah Jawa Timur itu, potensi ancamannya di titik-titik mana saja, Pak Daryono? Iya, kita saat ini sedang mengerjakan Selatan Trenggalek, kemudian Pacitan, kemudian Banyuwangi, yang itu semua memang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dekat untuk asuhan-asuhan mitigasi tersebut. Jadi memang tidak hanya Jawa Timur saja, tapi Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Padang, Partai Sumatera itu akan kita buat. Berikutnya nanti kita ke daerah Indonesia Timur. Jadi seluruh Indonesia akan kita siapkan terkait dengan peta bahaya ini sehingga masyarakat dan pemerintah daerah bisa mengatur upaya mitigasi. Baik, Pak Daryono, sejauh ini apa sih Pak strategi yang sedang disusun oleh BMKG, lembaga terkait dan juga pemerintah daerah, terutama untuk mengedukasi masyarakat ikut memitigasi, ikut tanggap bencana sehingga memang mereka akan merancang rumahnya, kondisi lingkungannya yang memang siap untuk menghadapi bencana? Iya, jadi kita saat ini memiliki paket kegiatan setelah gempa, kemudian tsunami ready. Kalau tsunami ready itu memang program internasional untuk wilayah-wilayah yang rawan tsunami. Kemudian kita juga mengedukasi masyarakat di daerah rawan gempa, dengan cara kita memberikan sosialisasi terkait dengan jalur besar aktif, kemudian mensosialisasikan bangunan tahan gempa bersama pihak terkait, hingga masyarakat bisa memahami cara-cara tak terjadi gempa dan tsunami. Dan kita latih kepada masyarakat. Dan kita memiliki program selain setelah gempa, tsunami ready, kita juga memiliki BMKG Khusus School. Kita hadir ke sekolah untuk mengedukasi siswa sekolah untuk memahami potensi gempa dan tsunami daerahnya atau potensi gempa, kemudian kita mengajarkan cara selamat dan cara mitigasi yang harus dipelajari oleh siswa sekolah sehingga kelak ketika sudah dewasa memahami betul bagaimana cara penyelamatan. Baik, saya kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, sejauh ini seperti apa sih Pak tanggapan masyarakat, terutama mereka yang hidup sejak turun-temurun itu di pesisir pantai atau memang memiliki struktur bangunan yang sejak dulu dilestarikan seperti itu, tidak tahan gempa? Iya Mbak Anissa, jadi kembali lagi ke strategi tadi, jadi sampai dengan saat ini karena salah satu indikator kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah untuk menurunkan indeks risiko bencana ya, yang terus dan selalu kita tekankan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini untuk selalu dan ingat bahwa indeks ketahanan daerah harus ditingkatkan di sana. Ada 71 indikator indeks ketahanan daerah yang harus ditingkatkan. Ya, salah satunya ada klaster-klaster
ada tematik di daerah rawan bencana itu yang memang juga menjadi fokus tujuan untuk peningkatan. Kemudian terkait dengan ya ini beberapa masyarakat yang ada di wilayah pesisir yang mempunyai potensi ancaman besar tsunami, memang ada beberapa Mbak Anissa, tapi sejauh ini kami barusan juga langsung ke lapangan, kami barusan pulang dari Tulungagung dan Trenggalek, kami langsung bertemu dengan teman-teman baik dari Forum Pengurangan Risiko Bencana maupun dengan pihak BPBD setempat. Memang ada beberapa kecemasan, tapi saya lihat masyarakat masih cukup bijaksana, arif untuk menerima informasi yang di luar informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Memang ada beberapa Mbak Anissa, masyarakat yang memang dalam tanda kutip itu memang betul-betul secara ini membangun konstruksinya itu kurang bagus, tapi sebagian besar yang memang sudah aware dengan kondisi ancaman di wilayahnya itu konstruksi bangunannya cukup bagus Mbak Anissa. Jadi hanya beberapa lah yang memang kondisi-kondisi tertentu yang memang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan kondisi kerawanan di wilayahnya. Gitu Mbak Anissa. Baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan malah membuat panik dan gaduh. Terima kasih Pak Erwin dan Pak Daryono, juga terima kasih sudah berbagi informasinya di iNews Sore. Selamat sore.